Oke, shalom teman-teman pemuda remaja Gereja Kristus Teluk Naga yang bersama-sama dengan kita di live Instagram. Teman-teman pemuda, teman-teman remaja, ini perdana ya kita mengadakan Syafu. Sebenarnya acaranya Shalom, konsepnya Syafu live on Zoom. Cuma ini perdana kita mau coba via live Instagram. Jadi acaranya sama seperti yang kita udah pernah lakukan bersama Coach Engbi di beberapa minggu yang lalu. Konsepnya nanti kita nyanyi firman Tuhan. Terus teman-teman yang ada di sana di rumah masing-masing yang lagi menonton kami via live Instagram, nanti siap-siap. Setelah doa pembuka nanti ada nyanyian pujian, kita nyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia satu lagu. Setelah itu ada cerdas tangkas Alkitab. Wah, ini permainannya sekolah minggu, tapi saya yakin teman-teman pemuda remaja Gereja Kristus Teluk Naga sekolah minggunya pandai-pandai, jadi pasti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan simple kayak siapa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ayo pertanyaan-pertanyaan gampang lah. Ada hadiahnya? Ada, nanti hadiahnya seperti minggu lalu kita bagi-bagi pulsa. Sebelum kita mulai, saya mau memperkenalkan dulu di samping saya Kak Jeffrey, Bang Jeffrey atau Kak Jeff atau Bang Jeff, teman-teman bisa panggil apa aja. Saya akan panggil Bang Jeff ya biar lebih akrab. Nah, Bang Jeff ini udah beberapa kali juga ya jadi pembicara di gereja kita. Baik di pemuda maupun di remaja pasti teman-teman udah pada kenal semua. Saya mau menyapa juga teman-teman yang mungkin di luar lingkup kami, di luar pemuda remaja Gereja Kristus Teluk Naga. Bang Jeff mungkin mereka juga hadir bersama-sama di IG menonton kita semua yang ada di sini. Dan saya mau disclaimer dulu dari awal, konten kami ini untuk kalangan sendiri. Jadi mungkin teman-teman yang nanti kebetulan melihat dan bukan dari gereja Kristus atau mungkin lingkungan gereja, jadi mohon maaf kalau nanti mungkin nanti kedepannya ada pernyataan-pernyataan yang kurang berkenan. Sebelumnya kami mohon maaf. Oke, tanpa banyak berbasa-basi, kita berdoa dulu untuk membuka acara ini. Kita mau pimpinan Tuhan untuk acara ini semoga menjadi berkat buat kita semuanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami bertata di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih, kami mengucap syukur di tengah hiruk pikuk kesibukan yang bisa kami pilih di malam minggu ini. Tuhan boleh izinkan kami untuk berada di tempat ini di rumah Tuhan, mempersiapkan atau membuat sebuah acara yang kiranya akan menyenangkan hatimu Tuhan. Kami di sini akan bersama-sama bersenang-senang, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bahkan belajar firman Tuhan. Teman-teman yang meluangkan waktu di rumahnya masing-masing via Instagram, Tuhan mau berikan hikmat juga agar dapat belajar dengan baik, agar dapat mendapat kebenaran firman Tuhan dari acara-acara yang menyenangkan seperti ini Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya acara ini, Kak Jeffrey, Bang Jeffrey sebagai narasumber nanti, kiranya kami dapat berdiskusi dengan baik dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Tanpa banyak basa-basi lagi, kayaknya kita mau masuk ke segmen berikutnya aja Bang Jeff. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar pertanyaan yang udah kita tampung. Jadi teman-teman, kemarin kita udah menampung pertanyaan dari Shalom edisi pertama itu, kita udah dapat sekitar 12 pertanyaan Bang Jeff. Terus ditambahin lagi sama pertanyaan-pertanyaan yang baru masuk, udah dijawab juga sama Coach Engbi di edisi pertama itu beberapa pertanyaan. Nah, kita akan jawab sisanya di edisi kedua Shalom pada malam hari ini. Tapi teman-teman yang udah kirim pertanyaan, ini udah nggak dapat hadiah lagi. Kemarin yang jawabannya dijawabin Coach Engbi, kita kasih hadiah Bang Jeff supaya pemancing semangat mereka untuk mau bertanya dan mau tahu tentang apa yang selama ini tentang kekristenan. Mungkin dia bingung, pertanyaan sepele. Saya tertarik sekali sama kemarin ada pertanyaan tentang kenapa ada telur pas Paskah. Oh, itu juga pertanyaannya bikin saya simpel tapi kadang kita nggak tahu jawabannya apa. Di sini juga nanti ada jawabannya, ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke, lanjut. Kita mau langsung ke pertanyaan nomor 1 nih Bang Jeff. Oke. Ini dari saya sebut, dia mau disebut kayaknya. Ini ketua pemuda kita yang jawab, yang tanya. Kenapa kalau Natal ada Santa Claus? Apa hubungan Santa Claus dengan Natal? Terus di Alkitab tuh ada nggak sih Bang Jeff Santa Claus itu? Santa Claus ya. Kayaknya betul juga. Kalau Santa Claus itu biasanya
digambarkan sebagai seorang bapak yang udah tua ya. Terus jenggotnya putih, pakai topi lancip ya kan. Warna merah gitu. Warna merah gitu. Pakaiannya warna merah. Terus kadang ada yang buncit. Terus dia bawa karung yang isinya hadiah-hadiah yang mau dikasih ke anak-anak. Nah pertanyaannya tadi ada nggak di Alkitab gitu kan ya? Iya. Nah sebenarnya teman-teman Santa Claus itu nggak ada di Alkitab. Nggak ada ya. Nggak ada. Di Alkitab. Jadi teman-teman mau cari di ayat mana pasal mana itu nggak ada. Terus yang kedua Santa Claus itu nggak ada hubungannya sama Natal. Bahkan sebenarnya tidak berhubungan dengan Nggak berhubungan Natal. sama sekali dengan Natal. Natal dalam arti konsep Natal sebenarnya yang orang Kristen yakini gitu Ya, kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus. Jadi nggak ada hubungannya gitu. Jadi awal mulanya itu tahun abad ketiga tahun 280-an itu Tahun 280. ada seorang uskup itu adalah pemimpin agama Kristen waktu itu, namanya uskup itu. Namanya Nikolas. Nikolas. Jadi uskup ini terkenal sebagai orang yang baik, suka memberi, menolong janda-janda miskin, anak yatim piatu dia pelihara gitu ya. Terus dia suka bergaul sama anak-anak, suka ngasih hadiah. Nah awal ceritanya seperti itu gitu. Jadi akhirnya ada satu cerita juga yang saya baca bahwa dia pernah ngasih satu kantong emas untuk 3 anak perempuan yang mau dijual jadi budak seks. Terus bisa jadi waktu itu keluarganya terlilit utang sih sebenarnya. Iya. Masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Jadi dia banyak melakukan kebaikan sama orang lain. Akhirnya namanya itu melegenda gitu. Sampai akhir hidupnya dia mati terus dikasih gelar santo. Oh, jadi Santo Nikolaus sebenarnya. Ya, Santo Nikolaus. Nah, santo itu artinya orang suci. Orang suci. Karena dia sudah terbukti menunjukkan kebaikan dari awal sampai akhir hidupnya. Gitu. Sebenarnya, nah kemudian ini menjadi tenar karena pada abad 11 tahun 1087 gitu. Ada ilmuwan atau peneliti yang menemukan makamnya namanya. Nah di Mesir, di Turki sekarang di Irak. Nah udah itu penemuan ini dibawa ke Italia, terus di situ jadi museum, banyak orang bersiar dari seluruh dunia. Itu istilahnya dari seluruh dunia, dan akhirnya kisah tentang Santo Nikolaus ini menyebar. Nah tapi karena terinspirasi dari kisahnya Santo Nikolaus ini, akhirnya keluar banyak dongeng. Folklore gitu ya. Jadi keluar banyak dongeng, terus ada yang berbau mistis. Contohnya nih, kalau kita lihat di film-film itu punya kekuatan magic gitu ya. Punya kekuatan magic. Kadang ada kantong ajaibnya. Terus kadang juga digambarkan Santa Claus ini atau Sinterklas dari Santo Nikolaus itu tadi. Itu dia naik gerobak, terus ditarik sama rusa terbang, terus terbang gitu. Jadi itu kan sudah dongeng ya. Terus itu mereka gambarkan sebagai peri, gitu. Jadi itulah akhirnya sampai ke kita yang sekarang. Oke. Jadi kalau saya simpulkan itu dia itu sebenarnya awalnya mungkin dari kisah nyata seorang yang dianggap suci karena berbuat kebaikan terhadap orang-orang di sekitarnya, dan kebetulan seorang uskup pemimpin agama Kristen pada saat itu senang bagi-bagi, gitu ya, senang memberikan kebaikan kepada teman-teman. Terkenal baik. Tahun 2000-an tuh ya, tahun 200-an ya, tahun 3. Terus abad 700 tahun kemudian ditemukan makamnya, dibikinin museum, akhirnya tenar, viral sampai sekarang kalau bahasa sekarang ini. Nah, pertanyaannya sekarang itu justru apakah kira-kira Sinterklas ini cocok nggak kita pakai? Itu justru sekarang. Betul. Pertanyaan yang lebih mendalamnya itu kita pakai. Gimana kira-kira? Apakah ini cocok kita pakai? Kalau menurut saya sendiri ya, kalau kita udah tahu kebenaran tentang cerita ini, sebaiknya enggak. Kenapa? Karena kalau kita Natal itu kan biasanya hari Natal ya. Kalau Natal itu kelahiran tentang Yesus. Betul. Tetapi kalau kita lihat tentang cerita tentang Sinterklas tadi kan nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Nggak ada hubungannya sama sekali teman-teman. Gitu. Jadi kalau kita
kalau saran saya, kalau misalkan kita pakai icon di perayaan Natal, mending misalkan kayak orang Majus Ya. yang bawa hadiah Betul, untuk betul, Tuhan betul, Yesus. betul. Mending kita itu, jadi Lebih alkitabiah lah gitu ya. lebih alkitabiah dan nyambung. Nyambung. Oke. Itu ceritanya teman-teman. Jadi kita bisa ambil hikmahnya lah, Bang Jeff ya. Kebaikan-kebaikan yang dulu dilakukan Santo Nikolaus itu kita bisa ambil sampai dikenang sebagai orang yang dianggap suci sama teman-teman di sekitarnya, itu kita bisa ambil. Tapi alangkah baiknya ikon-ikon yang kita besarkan atau kita utarakan pada saat Natal lebih baik ke arah kelahiran Tuhan Ya, Yesus itu betul, sendiri, biar gitu nyambung. ya, biar nyambung gitu. Sangat setuju sekali Bang Jeff. Sangat luar biasa sekali. Jadi karena kini ketua pemuda kita mungkin sudah terjawabkan pertanyaannya ya. Ya. Kalau masih kurang jelas langsung sini aja, kita kan sering main badminton, nanti ngobrol lebih lanjut sama Bang Jeff. Oke, kedua Bang Jeff, ini masih dari kini pertanyaannya. Simple pertanyaannya tentang sikap doa Bang. Kita kan diajarkan, bahkan ada lagunya ya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Iya, terus pokoknya sikap doa. Itu sebenarnya keharusan kan Bang Jeff, atau kita dituntut untuk melakukan itu, berdoa, tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Apakah kita harus selalu melakukan itu, dan apakah itu diperintahkan juga sih Bang Jeff di Alkitab atau di firman Tuhan gitu? Nah, kalau masalah berdoa kita mesti lipat tangan atau tutup mata, sebetulnya itu juga Alkitab nggak ada memberikan perintah yang pasti. Oh, kalau berdoa mesti tutup mata. Spesifik gitu ya? Nggak ada yang spesifik nggak seperti ada. itu ya? Nggak ada. Padahal malahan kalau berdoa itu ada yang orang menghadap ke atas, gitu kan itu. Ada yang telanjang guling-guling juga Bang Jeff? Itu kayaknya bukan Bukan ya? Oh, itu pujian penyembahannya. itu yang lain. Itu yang lain. Jadi itu masalah teknis ya. Teknis. Tapi mungkin kita ngelihat juga tujuannya. Tujuan dari orang kalau kita berdoa tutup mata terus lipat tangan itu biar kita fokus, kita konsentrasi pada Allah, kita sedang berdoa begitu ya. Apalagi kalau anak-anak gitu. Jadi kalau anak-anak, kalau kita biarkan mereka nggak tutup mata, istilahnya mereka nanti paling lihat kiri kanan, begitu ngobrol sama temannya, akhirnya Tidak fokus gitu. Nah, kita orang dewasa mungkin karena udah dari kecil diajarin mesti tutup mata, jadi bawa sampai besar sampai gitu. gede. Gitu. Padahal kalau sekarang kan kita udah tahu nggak mesti. Tapi Jadi kalau udah dewasa kita udah tahu sendiri ya, kalau doa harus fokus gitu ya. terus kita tutup mata juga kalau menurut saya akan menolong orang lain ngerti kalau kita lagi doa. Betul komunikasi visual lah ya. Ya. Jadi mereka menghargai kita, atau setidaknya nggak ngajak kita ngomong dulu kalau pas kita lagi doa. Kalau kita lagi doa, misalkan kita selesai ibadah atau entah misalkan kita di restoran lagi makan, gitu kan ada orang, kita lagi tutup mata lipat tangan, orang tahu ini lagi doa nih. Iya. Kalau misalkan kita lagi lihat ke atas, misalkan orang kan nggak tahu kita lagi doa. Disuruh warung nanti. Gitu. Atau ditanya ada program nggak? Oke. Jadi di Alkitab sendiri tidak spesifik seperti apa Ya. sikap kita pada saat berdoa, nggak dikasih tahu ya Bang Jeff ya. Tapi nggak- pada intinya kita fokus, kita sungguh-sungguh. Gitu. Kalau saya secara pribadi berdoa ya di rumah kadang nggak usah tutup mata. Gitu. Ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi tidak ada spesifikasi khusus sikap doa yang diajarkan di Alkitab berdoa. Mungkin ada sih, tapi mungkin itu kan beda konteks. Beda kali ya, Bang. konteks, ya. Jadi mungkin contoh aja, Nabi Musa Aja. doanya seperti apa, Yesus di Taman Getsemani doanya seperti apa, nggak spesifik. Nggak seperti doa Bapa kami yang diajarkan kepada kita, udah ada teksnya kan seperti apa, kita penyebutannya atau ada kata-katanya seperti apa, itu diajarin. Tapi kalau sikap doanya sendiri itu nggak dikasih tahu spesifik ya. Tapi jangan ambil lompat-lompat juga. Iya. Intinya kita mungkin saya bisa simpulkan doa itu kan kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi otomatis pasti di sana ada sopan santun, ada penghormatan kepada Tuhan gitu. Ada sikap etis dilihat orang. Betul. Jadi itu ya teman-teman. Jadi anak kecil diajarkan untuk tutup mata, ternyata untuk fokus supaya dia nggak kemana-kemana fokusnya, karena anak kecil anak kecil karena memang fokusnya agak susah sih Bang. Kalau dia Terus belum lagi kalau anak yang aktif. Kalau anaknya diem baik, enak ya. Oke. Next, ini pertanyaan dari saya sendiri Bang Jeff. Sebenarnya pertanyaannya simpel sih. Kita kan di bergereja itu banyak
doktrin ya, banyak. Kalau musik mungkin genre, ada yang ngajarin kayak gini, ada yang ngajarin kayak gitu. Saya yakin dan percaya semuanya baik karena gereja pasti tujuannya kebaikan. Kalau ada yang nggak baik mungkin orangnya yang punya maksud tertentu gitu ya Bang. Pertanyaan saya simpel, kita mensikapinya seperti apa dengan keberagaman gereja yang ada di Indonesia khususnya karena kita ada di Indonesia gitu. Oke, memang kalau kita lihat ya apa namanya di seputar gereja itu banyak sekali doktrin gitu. Misalkan dan doktrin itu banyak ya karena berbeda. Contohnya misalkan tentang baptisan. Betul. Gereja yang satu bilang baptisan begini, gereja yang satu bilang begitu. Harus ada yang dipercik aja, ada yang harus dicelup selam gitu kan. Gitu. Terus pendeta ini bilang mesti begini, pendeta yang satu bilang begini, dan itu kadang sebenarnya membawa ngasih kebingungan gitu buat jemaat yang nggak tahu gitu kan. Nah terus pendeta ini yang satu bawa nas Alkitab, yang satu juga bawa nas Alkitab juga, ya kan? Di jemaat yang nggak belajar bingung dong, gitu kan? Jadi gimana sih kita menyikapi ini ya? Kalau menurut saya langkah paling pertama yang perlu kita ambil adalah kita mempelajari doktrin gereja kita dulu. Di mana kita bergereja? Di mana kita bergereja? Gitu. Jadi di sini saya juga menekankan salah satu doktrin ini. Ya, seperti saya bilang tadi semuanya pasti baik gitu Bang. Kecuali ada gereja-gereja. Ya, yang gereja tujuannya udah kurang tepat lah gitu ya. Jadi teman-teman silakan belajar sebenarnya doktrin gereja Kristus itu kayak mana sih? Pandangan gereja Kristus itu tentang baptisan itu kayak mana sih? Tentang bahasa roh itu kayak mana sih? Jadi kita sendiri tahu saya ini bergereja di gereja Kristus. Jadi pandangannya itu tentang doktrin keselamatan, misalkan itu seperti ini gitu. Nah, yang kedua sesudah kita belajar doktrin gereja kita sendiri, kita juga belajar dari doktrin yang orang lain. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita udah diisi dong. Ya. Sudah punya pandangan. Jadi kalau nanti kita belajar lebih duluan belajar ke orang lain, bisa jadi orang lain salah dong. Iya. Karena kita juga percaya ke hamba Tuhan yang membimbing kita, gembala kita, begitu kan. Jadi kita belajar doktrin gereja kita, terus kita belajar dari orang lain. Kenapa? Jangan-jangan kita yang salah nih. Betul. Nah, jadi kita akan melihat mana yang lebih alkitabiah dan mana yang melenceng, gitu kan. Jadi sudah ada, kalau kita nggak ada perbandingan, gimana kita bisa membedakan? Gitu. Nah kemudian kalau kita udah tahu banyak doktrin gitu ya dari berbagai gereja, kita bisa ngobrol nanti mereka berdialog. Nah tujuannya apa? Kalau misalkan kita benar, kita bisa membimbing mereka dong ke jalan yang benar. Bisa ngasih tahu lah. Ngasih tahu. Kalau Alkitab bilang kalau kamu merasa lebih dewasa rohani, bimbinglah mereka yang itu. Nah kita yang punya wawasan lebih banyak, lebih luas dan itu benar, bimbinglah mereka yang kita tahu belum benar gitu. Nah dengan cara berdialog. Ya, berdiskusi, berdialog. Jadi jangan debat. Biasanya kalau debat itu sih semakin mempertajam perbedaan terus menjadikan tembok. Ya. Jangan berdebat tapi berdialog ya. Nah, saya punya pengalaman waktu saya pelayanan di Flores itu, saya ketemu dengan hamba Tuhan juga dari gereja karismatik. Dia tanya bahasa roh itu kayak mana sih gitu. Nah, menurut pandanganmu sendiri kayak mana? Jadi saya tahu dong. Ya. Jadi dia punya pandangan kayak begini. Mulai itu saya kasih tahu. Kita sama-sama buka Alkitab. Nah itu kayak begini. Terakhir dia bilang, oh gitu ya. Saya baru tahu. Nah akhirnya dia sendiri punya pandangan yang berubah. Dan itu benar. Gitu. Dan sampai sekarang kita masih berkomunikasi, saling tanya. Kenapa? Ada dialog. Betul. Jadi buah dari dialog ya. Buah dari dialog. Bukan dari perdebatan yang memungkinkan adanya semakin tinggi tembok gitu. Karena iya sih setuju sih, karena biasanya kalau berdebat kita pengen opini kita yang paling benar gitu. Jadi kalau berdebat itu kadang lebih mana salah mana benar. Betul. Mempertahankan pendapat dan ego masing-masing biasanya kalau udah berdebat ya, bukan berdialog lagi, bukan berdiskusi. Jadi pelajari dulu doktrin gereja kita, pelajari doktrin gereja orang lain, lakukan dialog. Kalau memang terjadi
perbedaan pandangan gitu ya Bang Jeff. Jangan tapi nanti tiba-tiba ada orang lewat disuruh berdialog, nggak gitu juga dong konsepnya. Sini berdialog nggak gitu teman-teman. Jadi kalau ada kesempatan teman-teman duduk bersama di mana pembahasan tentang doktrin gereja yang berbeda dengan adanya wawasan tentang kita udah punya. jadi kita udah punya. Jadi teman-teman nih di belakang ada guru katekisasi. Jadi yang ikut katekisasi jangan bolong-bolong. Jangan bolos-bolos. Jadi kalau di setahu saya di kelas katekisasi itu kita diajari doktrin gereja kita, termasuk tentang baptisan, termasuk tentang bahasa dan lain sebagainya, dan juga sejarah gereja kita yang gak kalah pentingnya. Itu juga kita perlu tahu pastinya. Karena gini juga teman-teman, kalau misalkan oke lah sesama orang Kristen nanya gitu kan. Kalau misalkan dari luar Kristen yang nanya, kalau lebih repot lagi ya kalau kita nggak tahu wawasannya. Ya, gimana sih? Lalu kan Kristen tapi lo nggak tahu apa-apa ya kan? Lebih repot lagi. Repot lagi pertanyaan. Oke. Saya singgung dikit nih tadi Bang Jeffrey ada ngomong tentang bahasa roh. Nah teman-teman yang mau tahu lebih dalam tentang bahasa roh atau tentang roh-roh dan lain sebagainya, tungguin Yesus di minggu depan kita akan bahas tentang indigo. Teman-teman. Nyambung gitu ya? Nggak nyambung sih, saya bridging aja. Ada kalau ada teman-teman yang punya pertanyaan nggak apa-apa dikasih. Ya, nanti siapin pertanyaan di situ. Nanti jadi ini buat kisi-kisi Bang. Nanti di minggu depan ya, teman-temanku tanggal 1 Mei. Tanggal 1 Mei kita adain Yesus. Konsepnya mungkin mirip-mirip seperti ini, tapi nanti teman-teman diberikan kesempatan pertanyaan bebas, tapi seputaran indigo atau seputaran roh. Nanti dibahasnya tentang itu. Menarik. Ya. Jadi keterkaitan antara indigo dengan roh itu seperti apa kaitannya, atau ada kaitannya atau nggak ada kaitannya sama sekali, kita bahas sama-sama nanti di Yesus 1 Mei 2021. Menarik itu teman-teman, karena di luar itu banyak membahas kan. Iya, itu lagi booming. Lewat ini kita tahu sebenarnya pandangan Kristen itu tentang indigo. Nah, itu. Jadi iman kita nggak goyah. Betul. Yesus memang spesialis tentang itu. Yang lagi viral-viral kita kemas ke dalam wadah gerejawi, jadi kita tahu pandangan Kristennya seperti apa gitu. Tujuannya kurang lebih seperti ini. Oke, next pertanyaan nomor 4. Ini dari teman yang nggak mau disebutkan namanya. Jika Yesus adalah Tuhan semesta alam, mengapa ia diperintahkan oleh Bapa? Oh, ini tentang keteritunggalan, Bang Jeff. Jadi mungkin dia bingung. Loh, katanya Tuhan Yesus itu Tuhan, kenapa dia diperintahin sama Allah Bapa turun ke bumi, mati, dan lain sebagainya lah gitu, diperintahkan lah gitu. Ya. Gimana Bang Jeff? Ini pertanyaan bagus ya teman-teman. Terus saya kira juga ini teman-teman kita semua harus tahu. Karena nanti muncul juga ada pertanyaan, kenapa Yesus berdoa? Betul. Yesus itu kan Tuhan. Ya konsepnya sama lah sama pertanyaan ini. Saya cuma mengembangkan pertanyaan itu aja. Menarik. Nah, kalau seperti yang dibilang Pak Alan tadi, ini berbicara tentang Tritunggal, teman-teman. Jadi pertama saya mesti tegaskan bahwa kita itu menyembah satu Tuhan, tapi tiga pribadi. Tiga kepribadian. Ya. Tiga pribadi. Kita tidak menyembah satu Tuhan, satu pribadi, no. Kita juga tidak menyembah tiga Tuhan, tiga pribadi, no. Tapi kita menyembah satu Tuhan dengan tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kalau saya gambarkan kayak begini, kalau kita manusia, kita satu orang, satu pribadi. Betul. Ya enggak? Saya pribadi Jeffrey dengan kekhususan saya. Walan satu pribadi dengan kekhususan. Terus misalkan Roma dengan kepribadiannya. Tapi secara esensi kita sama manusia nggak? Sama manusia. Sama manusia, tapi punya masing-masing satu pribadi. Kepribadian. Nah, udah dapat dulu nih. Jadi kita menyembah Tuhan satu, tapi dia di dalam dirinya itu ada tiga pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketiga ini tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Rata lah gitu ya. Sama. Karena sama gitu ya. Sehakikat gitu. Sehakikat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaannya tadi, mengapa jika Yesus adalah Tuhan semesta alam, mengapa ia diperintahkan oleh Bapa? Mengapa ia diperintah gitu kan? Betul. Nah, saya mau berbagi ke teman-teman bahwa Tuhan Yesus ini dia punya 3 periode masa. 3 periode masa. Nah, ini kita mesti tahu 3 periode masa.
Yang pertama adalah prainkarnasi. Nah ini agak berat ya, tapi kita mesti tahu. Inkarnasi masa hidup sebagai manusia. Nah bukan. Nah kalau Bukan, itu sebelum dia turun sebagai manusia. betul. Jadi prainkarnasi itu adalah masa di mana kalau bahasa teologinya itu masa kekekalan. Waktu Tuhan Yesus, kalau bahasa saya, waktu Tuhan Yesus masih di surga. Oke, jadi saya potong nih Bang Jeff. Jadi sebenarnya sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia udah pribadinya udah ada Udah sebenarnya. ada. Pribadinya udah ada. Pribadi kedua dari Allah Dari tertunggal. Allah Tritunggal. Jadi pribadinya udah ada ya. Ya. Jadi teman-teman mungkin yang bahasanya kalau bahasa Bang Jeff agak berat, saya sederhanakan masa sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia, ya. sebenarnya dia udah ada Udah sebagai ada. pribadi kedua dari Pribadi kedua. Allah Tritunggal itu sendiri. Benar. Oke. Nah itu. Jadi prainkarnasi. Jadi Tuhan Yesus itu udah ada. Gitu. Makanya waktu di Perjanjian Baru dia bilang ya datang dari mana kalau nggak ada? Oh iya, itu kan datang pasti dari tempat tertentu. Udah ada tempat asalnya. Iya. Kalau muncul baru jreng tiba-tiba. Oke. Oke, make sense. Oke, prainkarnasi. Nah, yang kedua masa inkarnasi. Masa inkarnasi ini adalah masa di mana Yesus yang dulunya itu ada di surga di dalam kekekalan, dia masuk ke dunia manusia. Sebagai manusia itu. Sebagai manusia. Nah, kalau masa prainkarnasi itu ada di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu kan menunjuk pada Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu masa prainkarnasi waktu masih di surga. Oke. Kemudian dia turun ke bumi, masuk berinkarnasi. Nah, di dalam inilah dia menundukkan diri kepada Bapa. Kalau di Alkitab ada dibilang di Filipi, teman-teman bisa baca di situ di Yohanes 1 ayat 14 itu dibilang begini. Firman itu telah firman yang tadi yang di surga itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kemudian dibilang juga yang mana Yesus walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah tadi itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan gitu, tapi dia mengambil rupa sebagai hamba, menjadi sama seperti kita manusia. Jadi yang tadi yang ilahi waktu dia masuk dia mengosongkan dirinya. Terus jelas-jelas Alkitab bilang dia nggak menganggap bahwa kesetaraan dengan Allah itu sebagai satu yang harus yang dipertahankan. Dan disitulah dia jadi manusia. Jadi dia mengosongkan keilahiannya, istilahnya begitu ya. Walaupun nanti kalimat ini bisa dipertanyakan lagi sebenarnya, tapi sederhananya kayak begitu. Jadi dia merendahkan diri, menundukkan diri pada Bapa. Nah, dalam konteks inilah Yesus sebagai pribadi kedua bergantung pada Bapa. Kenapa? Karena dia sudah sebagai manusia yang punya kelemahan, lapar, haus, capek. Terus tidur juga karena kecapean. Nangis juga, punya emosi juga, sedih juga. Nah, dalam konteks inilah Tuhan Yesus berdoa pada Bapa. Terus sama pertanyaan tadi, jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia diperintah oleh Bapa? Ya kayak begitu tadi. Dalam konteks ini. Jadi dalam konteks masa inkarnasinya sebagai manusia, dia bergantung pada Bapa yang di surga. Betul. Nah, teman-teman mesti tahu ini. Terus sebelum kelupaan, terus ada namanya masa yang ketiga, post inkarnasi. Nah, setelah inkarnasi itu adalah masa di mana Yesus bangkit dari kematian, naik ke surga, kembali ke surga. Di sebelah kanan. Gitu. Ya. Gitu. Betul. Kayak begitu. Jadi teman-teman mesti tahu nih tiga periode ini sebagai pegangan. Ya sederhananya, jadi Tuhan Yesus itu udah ada sebelumnya bersama kepribadian yang lain, Tritunggal itu sendiri, disebutnya masa pra-inkarnasi. Terus masa inkarnasi itu pada saat Tuhan Yesus sebagai manusia. Nah, disitulah dia bergantung kepada Allah Bapa yang di surga, karena dia turun punya kelemahan sebagai manusia gitu ya. Nah, setelah itu dia mati, bangkit, naik ke surga, masa post inkarnasi. Balik lagi berarti posisinya ke yang awal itu tadi ya. Jadi dengan segala keilahiannya itu tadi gitu ya, pada saat dia balik lagi. Tapi sudah ada kemanusiaannya. Sudah ada kemanusiaan. Nanti sampai dia datang kedua kali, dia menunjukkan dirinya, waktu dia datang kedua kali dia menunjukkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Maksudnya segala kekuatannya, segala keilahian yang kemuliaan yang kehormatan dia akan tunjukkan.
Ada masa dia 2 kali. Ya. Jadi teman-teman kita udah siap-siap ya. Karena kapan aja dong waktunya kan kita nggak ada yang tahu ya kan Bang Jo. Jadi jangan main-main, jangan macam-macam. Mungkin Kapan ini agak aja. berat ya, tapi Ya. saya coba tadi sederhanakan. Jadi yang apa namanya Tritunggal tadi sama 3 periode masa. 3 periode masa. Ini sangat menarik sih Bang Jo, mungkin nanti ke depannya tim kreatif, kita bilangin tim kreatif dong. Tim kreatif bisa kemas ini untuk bahasan yang lebih berat dan lebih lanjut mungkin. Gitu Bang Jo. Oke, next, udah terjawab tadi pertanyaannya teman-teman. Berikutnya, gimana caranya kita, ini pertanyaan paling umum nih Bang Jo. Paling sering saya dicurhatin atau ditanya tentang ini, dan saya sendiri masih agak kesulitan kalau menjawab dari segi Kristen dan segala macam ini. Paling sering, gimana caranya kita melepaskan kepahitan yang sudah terpendam lama dalam diri kita? Kepahitan berarti yang sudah terpendam lama. Yang sudah terpendam lama. Nah, kepahitan itu adalah kondisi mental kita yang sedang sakit sebenarnya. Mental illness, sakit mental gitu ya. Karena itu dalam keadaan yang nggak normal. Itu. Nah, itu bisa disebabkan karena mungkin orang itu sering hatinya terluka. Mungkin ya penyebabnya banyak. Penyebabnya Biasanya banyak. luka yang paling dalam disebabkan oleh orang yang paling dekat. Paling disayang, paling dekat, biasanya paling membuat luka yang paling perih gitu ya. Nah, itulah. Saja kritik ya. Jadi luka yang paling dalam dibuat oleh orang yang paling dekat sama kita. Dan luka ini teman-teman itu sudah berulang kali terjadi, tapi disimpan, dipendam. Oh, it's okay, aku baik-baik aja nih. Paham. Jadi ada tipe orang yang merasa dia baik-baik aja ketika hatinya terluka dan tidak menyelesaikan. Dan Dipendam ini sendirian. disimpan numpuk. Inilah yang menjadi kepahitan atau akar pahit. Akar pahit. Nah, semakin dalam akar pahit ini, maka semakin lama proses penyembuhannya. Makin sulit disembuhkan. Semakin sulit gitu. Nah, jadi biasanya tipe-tipe orang yang punya akar pahit atau kepahitan ini dia kadang tipe orangnya itu dingin. Beda ya pendiam sama dingin. Beda. Ya. Dingin lebih ke arah kayak cuek, nggak peduli. Iya. Kenapa? Karena hatinya itu sudah terlalu sering disakiti. Gitu ya. Terus yang kedua minder. Gitu. Terus yang ketiga sensitif banget. Sensitif karena ya ibaratkan luka ya. Kalau kita sentuh sedikit kita pasti kasih respon. Ya, risih kayak gitu ya maksudnya. Jadi, itu menggambarkan sensitif. gitu. Padahal sebenarnya misalkan nih orang nggak ngomongin dia, tapi dia merasa kok lagi ngomongin aku ya. Oh, banyak tuh Bang Jo. Banyak tuh. Nah, kalau kayak begitu tuh kita mesti cek nih. Iya. Berarti ada sesuatu yang beres. Nah, jadi kalau teman-teman siapa aja dan di mana aja, kalau kita terluka jangan pernah disimpan. Itu adalah racun bagi pertumbuhan rohani kita. Jadi kalau terluka jangan disimpan, jangan dipendam sendiri ya. Jangan dipendam sendiri. Nanti kita kasih clue-nya. Oke. Nah, jadi itu akan menjadi racun untuk pertumbuhan rohani kita. Kita nggak akan bisa bertumbuh kalau racun itu ada. Ibaratkan satu pohon bunga gitu ya. Tidak mungkin dia bisa bertumbuh dengan baik kalau ada racun di dalamnya. Iya. Itu adalah racun dalam kerohanian kita, pertumbuhan rohani. Yang kedua, racun juga dalam relasi kita dengan sesama. Pasti. Nah, gitu. Jadi karena akan sensitif kan, orang juga akan takut jangan-jangan nanti karena orang itu juga meledak-meledak. Tiba-tiba yang kita anggap normal ternyata dia tersinggung. Iya. Apa Kenapa? yang kita biasa aja ternyata sensitif. Nah, Iya. kenapa? Karena ada luka tadi. Ada luka ya. Gitu. Jadi gimana nih caranya nyelesainnya? Kan itu Iya. sekarang. Kalau itu kan tadi pencegahannya atau terjadinya seperti apa. Iya. Nah, sekarang jawabannya nih Bang. Nah, gimana sih cara pencegahannya? Pertama, teman-teman kita mesti jujur bahwa kita itu sedang terluka. Jujur dulu ya. Jujur Pertama, pada diri poin sendiri pentingnya bahwa- jujur teman-teman. Bahwa kita itu lagi terluka. Jangan karena ada tipe-tipe orang yang nggak apa-apa lah, ini nggak apa-apa. Terhadap diri sendiri dulu dong Bang. Jadi Iya, ya, kita diri jujur sendiri terhadap dulu. diri sendiri ya. Kita mesti jujur, kita menerima keadaan kita lagi terluka. Iya. Gitu. Nah, kemudian kalau kita udah kayak begitu, kita sadar berarti kita butuh obat dong. Sakit butuh obat. Obat. Sesuatu yang bisa menyembuhkan sakit. Iya, karena kalau saya nggak tahu kalau saya lagi sakit dan saya nggak sadar, saya nggak akan pergi nyari obat. Hmm. Gitu. Betul. Itu gambarannya. Iya, Nah, simple.
Jadi bagaimana solusinya? Solusinya teman-teman pergi ke kamar, ya, ke kamar. Pastikan Kamar sendiri kan? kamar sendiri, jangan kamar orang. Dan salah kamar. Intermezzo aja teman-teman. Biar jangan terlalu serius ya. Oke teman-teman, ambil waktu sendiri, pergi ke kamar gitu ya, yang nggak ada orang. Pastikan itu gitu. Nanti kalau orang lihat, kenapa gitu kan? Nah, kita pergi ke kamar, terus kita keluarkan. Kita ingat dulu, yang pernah nyakitin saya itu sini, Pak Alan nih, dia putusin saya. Saya nggak pernah sih. Ini ada nek satu apa? Takutnya dia nonton malah jadi kepahitan nanti. Oke, jadi kalau kita sakit hati itu kita pergi ke kamar. Nah di situ kita ingat semua orang yang pernah nyakitin kita, terus kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku sakit hati sama orang ini karena dia udah misalkan berkata kasar, dia udah perlakukan aku kayak begini. Sekarang kan kadang ada KDRT ya. Iya. Kita curahkan di situ. Saya sakit hati sama bapak saya karena dia melakukan saya kayak begini. Dan itu kita keluarkan terus sebanyak yang kita ingat. Dan itu kita keluarkan, kita curahkan semua sama Tuhan. Itu yang pertama. Sampai teman-teman nanti merasa bebas. Kalau misalkan itu teringat lagi dan waktu teringat merasa sakit, berarti itu belum beres. Ya enggak? Itu belum beres. Apa yang dilakukan? Kayak itu lagi. Diulangi lagi sampai nanti teman-teman itu waktu mengingat kejadian itu udah agak berasa lagi sakit. Udah biasa aja gitu. Udah biasa aja. Nah berarti itu udah sembuh Udah dong. sembuh, ya. Misalkan tangan saya luka nih, udah sembuh, kesentuh orang ya, Udah nggak sakit. udah nggak sakit. Nah itu yang pertama. Jadi kita keluarkan dulu. Karena itu adalah kemarahan yang dipendam. Kemarahan, emosi yang dipendam. Ya, kemarahan yang dipendam yang nggak dikeluarkan. Jadi kita keluarkan dulu tuh. Kita keluarkan. Oke, nanti udah itu beres. Yang kedua, langkah kedua, minta Tuhan menjamah hati kita untuk apa? Untuk bisa mengampuni. Mengampuni. Karena jujur aja kita secara manusia kita nggak bisa mengampuni tanpa ada jamahan dasar Tuhan. Kalau sudah Tuhan yang campur tangan di situ, apa sih yang nggak bisa? Jadi pertama keluarkan dulu sampai habis. Yang kedua minta jamahan Tuhan supaya dia penuhi hati kita dengan kasih, dengan damai, dan kita bisa mengampuni. Efeknya apa? Kalau waktu kita ketemu orang itu kita nggak sakit hati lagi. Jadi relasi kita udah normal. Gitu. Terus waktu kita nanti misalkan berdoa ada orang itu, rohani kita nggak bertumbuh kalau masih sakit. Gitu. Nah yang ketiga adalah teman-teman itu harus punya support system. Berarti eksternal dong ya, orang-orang di sekitar ya. Kita mesti punya seseorang atau sahabat atau orang tua yang bisa menerima diri kita apa adanya. Jangan sendirian berarti. Jangan sendirian. Manusia nggak baik kalau dia hidup sendiri. Ya. Jadi kita harus punya support system. Kita harus misalkan cari keluarga atau cari sahabat, cari teman yang bisa saling mendukung. Itu akan menolong kita bertumbuh dan lepas. Pastiin yang buat bertumbuh yang itu diarahinnya Ya, belok. Jangan Support sistemnya nanti melenceng. itu bukan support system, itu menjatuhkan gitu. Nah, jadi kita mesti punya support system. Bagaimana sih caranya menemukan support system? Ada yang punya ide? Support system ya pasti lingkungan gereja ya Bang Jami. Nah, di lingkungan gereja. Tapi langkah pertama kita sendiri yang harus menjadi support system bagi orang. Iya sih. Iya. Dan inti sederhananya ini kita bergaul di lingkungan yang baik. Nah, Jadi mau nggak mau kita harus jadi orang baik juga. harus orang baik juga dong. Karena pergaulan yang jahat merusak kebiasaan yang baik. Terus nggak bisa juga kita mengharapkan orang baik sama kita, terus orang lain kita memperlakukan orang lain nggak baik, egois kan. Iya. Jadi kita menemukan support system, kita sendiri yang harus dulu menjadi support system. Gitu. Jadi 3 langkah ini tadi. Dan didasari dengan kejujuran terhadap diri Ya. dulu ya Bang Jami. Harus Jadi kita harus jujur. jujur dulu kalau kita nih kalau punya kepahitan berarti kita lagi sakit gitu. Betul. Kita lagi punya ada kesalahan atau mentalnya lagi agak kalau keganggu nggak enak bahasanya nggak normal lah gitu ya. Kita lagi kondisi mentalnya kurang begitu oke, Kurang sehat, kurang bukan gangguan mental. bukan gangguan mental, jadi lagi kurang sehat, kurang oke, kurang bagus. Jadi kita harus jujur dulu poin paling penting ya. Berarti kita harus ya bener sih tadi sederhananya kata Bang Jeff,
kalau kita sadar dulu kalau kita sakit, pasti kita nyari obat. Nah, kalau kita yang merasa kitanya baik-baik aja, nggak sakit, Padahal kita sakit. padahal kita sakit, kita nggak peduli sama obat. Iya. Gitu kan. Ah, gua nggak sakit, ngapain minum obat? Nah, saya punya pengalaman nih. Oke. Masih ada nggak? Saya waktu kira kita ya? kita panjang aja Bang Jeff, nggak kemana-mana juga kan, saya nggak kemana-mana. Paling itu kita yang mau kemana-mana. Nanti kita ditinggal berdua doang nih Bang Jeff. Saya punya pengalaman teman-teman. Saya pernah sakit hati, bisa dibilang dendam atau benci kali ya. Sakit hati sampai dendam, Ya. sampai benci ya Bang. Nah, dendam ke Nggak ke saya kan Bang? waktu ya saya kan berasal dari Aceh ya. Iya. Jadi saya benci sama orang-orang yang memperlakukan kita nggak adil. Maksudnya itu yang membakar gereja lah, yang menutup gereja kita lah. Kenapa waktu itu saya berpikir, apa kita mengganggu? Padahal enggak kan begitu ya. Jadi, karena itulah saya sakit hati waktu itu SMP gitu, SMP ke SMA. Karena sakit hati kayak begitulah, kebencian kayak begitu, saya itu belajar kejam pelajaran kimia. Ini pasti pelajaran yang teman-teman suka. Pelajaran kimia. Kalau saya suka sih, kalau yang teman-teman yang di belakang kayaknya nggak suka. Saya anak IPA Bang Jeff, jadi saya senang juga sama yang kayak gitu. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Saya harus bisa nyiptain bom. Balas dendam. Tujuannya balas dendam, kebaca ya. Berarti ya itu dulu ya Bang Jeff ya. Dulu. Ya, nah Sekarang masih bisa Bang Jeff. jadi teman-teman saya belajar kimia itu dari jam 6 atau jam 7 malam sampai jam 10. Minimal itu 3 jam. Tujuan saya cuma satu. Saya mesti bisa rakit bom dengan ledak kemampuan ledakannya berapa radius. Kita bisa memperkirakan penyebabnya. Nah, jadi saya belajar gitu setiap malam sampai bonusnya ada. Jadi jago kimia ya Bang Jeff. Nah waktu itu ada Olimpiade Sains, saya ikut 2 kali kan, dapat juara 2 sampai provinsi. Oh, keren. Gitu. Itu ininya ya keuntungannya. Padahal motivasinya salah. Motivasinya beda. Motivasinya salah ya. Motivasinya karena saya mau nikmatin bom, saya mesti bom orang ini. Balas dendam kan. Balas dendam. Nah, akhirnya saya ditangkap Tuhan. Bukan polisi ya, belum sampai ditangkap polisi ya. Karena kita belum beraksi. Berarti masih puji Tuhan nih, tegur Tuhan gitu, Ya, belum jadi- kemana-mana. Saya ditangkap Tuhan, saya masuk ke sekolah tinggi. Dan disitulah saya dibentuk dari proses Tuhan. Pada akhirnya saya nulis skripsi itu judulnya Mengasihi Musuh. Keren sekali. Nah, Jadi dari mengasihi pengalaman sendiri ya. Waktu saya nulis skripsi ini nggak gampang. Saya menangis sambil ngetik. Karena kebenaran yang saya tahu berbeda dengan yang saya rasakan. Iya, yang selama ini dipendam ya. Iya. Yang dulunya pernah dirasakan. Betul. Gitu. Jadi nggak bisa dong saya hamba Tuhan, saya nulis skripsi, tulisan saya bagus memberkati orang, tapi saya nggak beres. Jadi sambil ngetik ini saya nangis, ini jujur, saya nangis. Kenapa? Ini firman Tuhan ini sangat musuh banget gitu. Wah ini nggak bisa nih. Disitulah saya diproses Tuhan. Saya baca buku gimana caranya dan Berarti healing prosesnya mulainya pada saat nulis itu ya Bang Jim? Iya, Pada saat nulis itu. menyadari kalau firman Tuhan ini bertolak belakang sekali sama Belakang. yang selama ini jadi motivasi Bang Jim gitu ya. saya juga bingung kenapa kok bisa saya nulis itu. Tapi Jalan Tuhan dari mana? itulah mungkin kita bilang proses Tuhan. Proses untuk Tuhan, saya iya, ya, betul. untuk saya. Bang Jeffy pada Jadi saat itu. akhirnya yang saya bagikan ke teman-teman tadi itu udah saya lakukan dulu. Iya. Dan itu yang saya lakukan itu saya belajar dulu. Nah itu akhirnya saya selesai nulis skripsi itu dan beres juga. Akhirnya sampai sekarang kita nggak punya kebencian sama mereka, kita malah doain mereka supaya mereka kalau bertemu dengan Yesus seperti itu. Oke, luar biasa sekali Bang Jim. Ternyata Bang Jim ahli kimia, teman-teman. Nanti dulu Bang Jeffy tahu kalau natrium kena air meledup. Kita sama-sama anak-anak IPA kita saya tahu juga Bang Jim. Oke, next. Sudah selesai ya Bang Jim pertanyaan yang tentang kepahitan itu tadi. Nah, itu dari teman Jadi itu kita. tipsnya ya. Jadi kita jujur pada diri sendiri, mengakui. Yang kedua kita minta campur tangan Tuhan. Yang kedua cari support system. Dan mungkin ini saya tambahin nggak textbook juga kali Bang Jim. Ya maksudnya sharing pengalaman gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang lain nggak bekerja dengan hal tersebut, bisa konsultasi ke gembalanya masing-masing mungkin di gerejanya biar lebih lanjut ada pendekatan kerohanian gitu kan. Biasanya kalau udah pahit banget agak susah. Harus campur tangan hamba Tuhan mungkin ya. Kalau udah terlalu parah, terlalu ekstrim lah gitu. Ya, betul.
Next, pertanyaan terakhir Bang Jeff. Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa, ternyata kita udah 1 jam 15 menit. Iya. Rencananya kita sampai jam 8, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Ini pertanyaan terakhir dari teman BP kita juga, salah satu teman BP. Ini tentang perjanjian lama dan perjanjian kitab-kitab yang mengajarkan tentang jangan membunuh dan segala macam. Tapi ternyata ada perang, Bang. Nah, pertanyaannya seperti ini, mengapa pada zaman dahulu, kitab di perjanjian lama, mungkin pada zaman Israel sedang berperang, orang-orang saling membunuh, padahal udah ada di sebelumnya kalau larangan-larangan nggak boleh membunuh, gitu. Masuk ke 10 hukum itu. Iya, termasuk ke hukum Taurat. Tapi kenapa ada perang, terus perang kan harus saling bunuh, kalau nggak bunuh nggak menang. Nggak perang ya? Nggak perang. Sulit ya? Iya, sulit, menang selesai. Yang nggak seru juga, Bang. Seru dalam konteks ya kan, mereka memperebutkan wilayah dan pasti ada unsur kekerasan, perang, kekuasaan dan lain sebagainya. Gimana Bang Jeff? Pandangan Bang Jeff tentang hal ini? Kita mesti jujur bahwa di dalam perjanjian lama itu ada Tuhan menyuruh untuk membinasakan orang tertentu. Nah, itu mungkin yang dimaksud sama teman-teman yang satu ini. Misalkan kalau di sekolah minggu itu paling akrab itu misalkan kayak tembok Yeriko. Betul. Nah, di Yeriko itu kan Tuhan menyuruh supaya itu dibasmi dari anak kecil sampai yang paling tua, habis dibumi hanguskan, nggak tersisa satu teman. Habis sama sekali, bahkan ibu-ibu hamil juga habis. Nah itu kalau kita pikir-pikir kan udah kejam banget ya. Kok Tuhan kayak begitu sih? Tuhan itu kan penuh kasih gitu kan ya. Nah cuma pertama saya mau kasih pandangan ke teman-teman bahwa Tuhan di dalam perjanjian lama itu adalah Tuhan atas semua umat manusia. Itu dulu. Tuhan itu adalah Tuhan atas semua umat manusia, bukan cuma orang Israel. Bukan cuma orang Israel ya Tuhan. Ya. Jadi konteks kekristenan pada saat zaman itu Tuhan itu Tuhannya semesta alam gitu. Seluruh bumi ya. Nah, seluruh penduduk bumi. Betul. Dia Tuhan atas semua bangsa, semua umat manusia. Karena itu dia punya hak untuk menghukum orang-orang yang melanggar perintahnya. Itu dulu nih. Ya. Itu dulu clear. Nah, kemudian kita ingat bahwa orang Israel itu adalah umat pilihan Tuhan. Oke. Jadi dalam konteks itu Tuhan memakai orang Israel ini sebagai alat untuk menghukum. Alat untuk menghukum. Nah, kalau di Alkitab sendiri sih banyak sih cara Tuhan menghukum, salah satunya yang itu tadi. Contohnya penghukuman yang lain, misalkan waktu kisah Nuh. Ya, yang semuanya dibiarkan tenggelam, Habis ya. Noah dan keluarganya yang selamat. Itu penghukuman Tuhan. Penghukuman juga. Karena apa? Karena manusia itu kekerasannya itu sudah melebihi batas, istilahnya kayak begitu. Bahkan di Kejadian pasal 6 itu Tuhan bilang Tuhan menyesal menciptakan manusia gitu. Itu karena memang kejahatannya itu udah luar biasa banget. Saking nggak bisa diaturnya. Nggak bisa diatur. Di teks itu dikatakan bahwa manusia itu sudah memenuhi bumi dengan kekerasan. Akhirnya dimusnahkan. Yang kedua misalkan saya ingatkan teman-teman tentang Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora juga. Tuhan menghukum lewat belerang dan api. Jadi semua yang ada di situ kecuali Lot dan keluarganya mati kan. Tapi kenapa Tuhan menghukum? Apa alasannya? Ya kita ingat ada ceritanya waktu 2 orang malaikat datang ke rumah Lot. Laki-laki yang ada di kota itu datang ke rumah Lot mau pakai mereka. Padahal jelas-jelas malaikat ini ditampakkan di situ wujud laki-laki. Jadi waktu mereka melihat malaikat ini di rahim mereka langsung segitu parahnya. Segitu parahnya gitu. Parahnya ya. Pada zaman itu. Pada zaman itu. Jadi Tuhan nggak menghukum, tiba-tiba langsung hukum enggak. Orang biasa aja lagi normal-normal aja dihukum nggak gitu konteksnya ya pada saat jadi itu ya. kejahatan mereka itu memang sudah mencapai puncaknya. Nah, begitu juga dengan orang-orang bangsa-bangsa disebutkan bangsa Israel. Jadi Tuhan memakai orang Israel ini untuk menghukum mereka. Apa sih dosa mereka? Dosa mereka yang paling gampang itu mereka menyembah berhala. Dan mereka mempersembahkan anak mereka itu jadi korban sembelihan dan korban bakaran untuk berhala itu. Sudah tidak manusiawi lagi. Sudah tidak manusiawi lagi. Belum lagi dosa-dosa yang lain tentang persinahan dan lain sebagainya, anak mengawini hidupnya dan lain sebagainya. Banyak sekali kalau kita sebutkan itu menjadikan sekali. Nah karena dosanya itu sudah mencapai puncak, makanya Tuhan lakukan penghukuman. Kalau enggak, bisa sampai sekarang itu nggak beres juga loh. Iya. Benar nggak? Setuju. Jadi Tuhan memakai bangsa Israel ini menjadi alat untuk
Itu salah satu alat doang Salah sebenarnya. satu alat ya, salah satu Iya. cara Tuhan memulihkan sistem yang ada. Jadi Tuhan menghukum bangsa-bangsa yang sudah punya dosa ini tadi itu. Cuma kita mesti ingat juga teman-teman, waktu orang Israel berdosa, dihukum juga loh. Iya. Nah, saya ingatkan teman-teman, waktu kerajaan Israel terpecah jadi dua. Jadi setelah Salomo itu kerajaan Israel terpecah jadi dua, utara dan selatan. Nah, utara itu ada sekitar 10 suku. Nah, ketika mereka berdosa, jadi tidak di bait suci itu gitu ya. Di bait suci itu mereka dirikan patung berhala. Di bait suci itu yang Bait zamannya suci. setelah Salomo. Itu kan nggak ada hormat-hormatnya sama Tuhan gitu. Kayak di gereja nih, kita dirikan yang berhala, gimana coba? Nah, akhirnya apa? Tuhan kirimlah bangsa Asyur menghancurkan mereka. Dan sampai sekarang 10 suku itu udah habis. Nggak ada lagi. Jadi berlaku sebaliknya gitu. Berlaku Ya. juga. Bahkan Tuhan bisa pakai bangsa Asyur buat menghukum Israel. Israel yang dalam konteks udah berdosa gitu, udah menyembah berhala ya. Bahkan di bait Allah membuat patung berhala. Nah, gitu. Kemudian itu yang di utara, terus di kerajaan Yehuda bagian selatan. Mereka juga kayak begitu. Mereka di bait suci itu mereka dirikan patung, mereka banyak sekali lah kejahatan mereka kayak gitu. Akhirnya Tuhan utus bangsa lain untuk menghukum siapa? Babilonia. Itu makanya kerajaan itu makanya kerajaan yang selatan itu Yehuda dibuang selama 70 tahun. Kayak begitu dia. Jadi bukan ujuk-ujuk langsung Tuhan hukum, tapi karena ada dosa. Konsekuensi terhadap apa yang mereka lakukan. Benar, Tuhan itu adil, Tuhan itu kudus gitu. Memang dia kasih sih, tapi dia itu juga mesti adil. Adil artinya menghukum gitu. Jadi Tuhan melakukan itu, memakai bangsa Israel untuk menghukum, dan juga Tuhan memakai bangsa lain untuk menghukum orang Israel. Nah, termasuk kita ini sekarang juga teman-teman. Saya berdosa, teman-teman berdosa harus dihukum. Saya berdosa, saya harus dihukum. Tapi mungkin konteksnya lain gitu. Nah, zaman dulu mungkin karena konteksnya peperangan, masih perebutan kekuasaan, jadi Tuhan pakai itu untuk menghukum mereka gitu. Ya. Kalau sekarang kan mungkin dulu nggak ada perang-perangan gitu. Kalau di perjanjian lama memang kayaknya lebih ditonjolkan keadilannya Tuhan. Iya. Tapi kalau di perjanjian baru lebih menonjolkan kasihnya Tuhan. Kasihnya Tuhan. Seharusnya memang kita ini dihukum karena kita berdosa. Iya. Tapi puji Tuhannya sudah ada Tuhan Yang Yesus yang menanggung dosa hukum dosa kita itu gitu. Jadi kita yang seharusnya dihukum, teman-teman harusnya kan punya dosa nih, harusnya dihukum dong. Iya. Tapi nggak dihukum lagi. Kenapa? Karena hukuman yang seharusnya kita terima itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Itulah makanya kita dijamin pasti masuk surga, masuk surga. Gitu ya. Apakah keadilan Allah itu jadi batal? Enggak, keadilannya tetap jalan menghukum dosa. Ditimpakan pada Tuhan Yesus. Kita peringati waktu Jumat Agung. Jadi sehingga kita nanti waktu hari penghakiman tidak menanggung hukuman itu lagi, karena sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Makanya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan binasa. Baik, memperoleh kehidupan. Jadi kalau saya simpulkan tentang jawaban dari pertanyaan teman kita ini, jadi pertama kita harus tahu dulu konteks keesaan Tuhan, kekuasaan Tuhan terhadap seluruh isi bumi itu sendiri. Jadi dia bisa melakukan penghukuman terhadap orang-orang yang berkhianat kepadanya lah, yang tidak baik kepadanya. Jadi kebetulan pada saat itu bangsa Israel yang dipakai untuk membinasakan mereka, dalam tanda kutip memperbaiki sistem yang sudah rusak di dunia itu sendiri gitu ya. Karena kalau nggak kayak begitu bisa tambah parah. Iya. Mungkin kalau dulunya nggak ada perang itu, nggak ada kayak gitu, sampai sekarang masih ribut-ribut terus, masih ribut. Iya. Bahkan kan sampai sekarang masih ada tuh di sana masih perang-perang gitu. Itu aja belum beres-beres gitu. Kalau semua dunia kayak gitu kacau balau. Kacau. Oke Bang Jeff, pertanyaannya udah terjawab semua. Mungkin Bang Jeff dari di luar pertanyaan ini ada yang mau di-sharingkan mungkin setelah mempersiapkan ini semua, ada yang kira-kira mau disampaikan untuk kita semua? Nah, kalau yang saya mau sampaikan lebih kepada teman-teman, mari kita belajar sama-sama tentang kekristenan. Ini zaman di industri digitalisasi. Gitu. Maksudnya itu gampang banget kita untuk tahu informasi. Jadi akhirnya kalau kayak begini, kita
silahkan cari informasi sebanyak-banyaknya itu, dan gampang banget gitu. Tapi khususnya kalau misalkan kita di gereja Kristus, carilah pandangan gereja Kristus. Saya kembalikan lagi ke pandangan gereja masing-masing. Sehingga kita kaya, waktu orang lain tanya kita bisa jawab. Seperti pertanyaan nomor 3 tadi ya, tentang keberagaman doktrin gereja itu sendiri gitu. Jadi kita harus membekali diri sendiri, apa sih doktrin gereja kita atau pengajaran gereja kita itu seperti apa sih ya gitu ya. Seenggaknya saya sebagai Kristen, saya tahu tuh apa yang saya ikuti. Kalau Paulus bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya. Jadi nggak cuma asal-asalan datang ke gereja, nggak ikut doang, atau nggak cuma karena disuruh orang tua doang gitu ya Bang. Bukan berarti teman-teman nggak boleh nanya lagi loh ya. boleh. Itu cuma masukan aja. Iya, masukan. Nanti karena ini yang ditanya ini cuma sedikit aja, masih banyak. Masih banyak. Kalau pertanyaannya saya buka semua nanti nggak cukup kita sampai pagi. Iya, ini aja sudah 1,5 jam. Nggak apa-apa, biar nanti teman-teman penasaran ikut lagi calon-calon yang berikutnya gitu. Mantap. Oke Bang Jeff, kalau udah selesai mungkin kita udah jam 7:30 9 ya? Udah 8:30, udah malam, mungkin kita tutup segmen Shalom edisi kedua pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir, kru atau teman-teman kreatif. Kayak saya sebenarnya teman-teman kreatif yang ada di belakang. Terima kasih sudah mensupport kami semua yang ada di sini. Terima kasih juga untuk Bang Jeffrey yang udah meluangkan waktunya sebagai narasumber kita. Kita teman-teman, kita mau supportnya, kita mau dukungannya untuk acara-acara seperti ini agar teman-teman dapat terlibat lebih jauh lagi, lebih menarik lagi bikin acaranya, sehingga diskusi-diskusi seperti ini, acara-acara seperti ini, selain kita konteks yang berbeda, tapi tetap ada hikmat yang kita bisa ambil. Saya yakin dan percaya anak muda mendengarkan yang seperti ini lebih kena, gitu, lebih dapat. Saya berharap banyak hikmat, banyak pelajaran yang kita bisa petik pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah ikut sama kita bareng-bareng di Instagram di rumah masing-masing dengan segala kegiatannya, dengan segala aktivitasnya. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih juga buat Tuhan Yesus karena sudah mengizinkan kita semua. Acaranya lumayan lancar, cukup lancar. Mungkin masih ada koreksi, sekali lagi saya mohon maaf. Nanti yang berikutnya kita buat yang lebih baik dan semoga masih perdana. Sebenarnya udah kedua, tapi ini perdana kita live IG dengan konsep baru. Jadi mungkin kedepannya kita terus berdoa supaya Tuhan Yesus memberikan kita hikmat pengetahuan lebih kompak lagi, lebih bagus lagi, dan tetap untuk memuliakan nama Tuhan sebetulnya.